Ya pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pengerukan Kali Cakung di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, pengerukan dilakukan untuk kurangi potensi banjir di kawasan tersebut. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Sumber Daya Air lakukan pengerukan Kali Cakung Lama. Upaya ini dilakukan untuk memperlebar aliran sungai agar kurangi potensi banjir di kawasan ini. Pengerukan di kali sepanjang 8 km ini akan dibagi menjadi 11 segmen dan rencananya akan dibangun pompa bulak cabai untuk mendukung sistem pengendalian banjir. Ditargetkan pengerukan akan rampung pada tahun 2027. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan Anissa Rizkia di Kali Cakung Lama, Jakarta Utara. Ya, selamat siang Anissa. Seperti apa proses pengerukan Kali Cakung di sana? Ya, Togi Zila dan juga pemirsa, proses pengerukan yang menjadi bagian dari normalisasi sungai yang ada di wilayah Jakarta Utara tempat saya melaporkan ini, memang tadi sudah dikerahkan 2 eskavator untuk mengeruk endapan lumpur yang ada di kawasan ini, yang mana memang lumpur yang mengendap ini menjadikan banjir sering terjadi di kawasan Jakarta Utara, mulai dari Kelapa Gading hingga di tempat saya melaporkan. Dan kalau dilihat ini proses dari pengerukan itu sendiri, yang mana dengan melakukan pengerukan lumpur sekiranya setinggi 1 hingga 1,5 meter. Dan saya akan coba berbincang dengan Bapak Heri Yaswandi. Beliau ini sebagai Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Utara. Bisa disampaikan Pak, saat ini progres dari pengerukan ini sudah sejauh mana? Baik, jadi Kali Cakung Lama ini merupakan sebenarnya sungai utama juga untuk pengendalian banjir. Ini yang sudah kita lakukan adalah kita rencanakan pengerukan dari segmen Agung Sedayu itu sampai nanti dengan dihilirnya adalah di Bulak Cabe, itu sepanjang kurang lebih 8 sampai 8,5 kilo. Nah, kita perkirakan volume lumpur yang akan kita keruk adalah 45.000 meter kubik, dan sekarang progres yang sudah kita keruk itu kurang lebih sebanyak 13.000 kubik. Dan alat yang kita turunkan pada segmen Kali Cakung Lama ini terdiri dari 2 alat amfibius yang bisa kita saksikan di bawah ini. Di segmen ini segmen 4, nanti di segmen berikutnya di segmen 9 kita juga akan menurunkan alat amfibius juga. Nah, Bapak, selain ada pengerukan, juga ada pembangunan untuk di daerah Sungai Bedok ini akan ada pompa air yang ditambah begitu, Pak. Boleh dijelaskan juga? Ralat ya, mungkin bukan Sungai Begok. Kalau Sungai Begok itu merupakan salah satu segmen di Kali Cakung Lama. Tapi kalau untuk pompanisasi ada di segmen Bulak Cabe. Nah, dari sekarang kapasitas yang ada 2 kali 3,5 meter kubik per detik, 7 kubik per detik, akan dibangun pompa dengan kapasitas yang lebih besar sebanyak 3 kali 8 meter kubik per detik, 24 meter kubik per detik. Artinya nanti untuk pompanisasi untuk catchment area ini sebanyak 31 meter kubik per detik. Targetnya akan rampung kapan sih, Pak? Pembangunan ini akan dilaksanakan oleh dinas ini terhitung mulai tahun ini, kira-kira tahun depan sudah bisa selesai ya, kita harapkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Hendria atas waktunya. Itu tadi perbincangan saya bersama salah satu petugas dari suku dinas air yang ada di Jakarta Utara, yang mana memang menuturkan bahwa target dari adanya pengerukan dan juga normalisasi sungai yang ada di tempat saya melaporkan ini akan rampung pada 2027 mendatang. Dan tentunya harapannya dengan adanya pengerukan ini bisa mengatasi banjir
yang ada di wilayah Jakarta Utara. Demikian saya kembalikan kepada Togi dan juga Zila yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Kali Cakung Lama, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, konvoi kendaraan Wali Kota Syarif Agwak Ahmad Ampatuan di Maguindano del Sur, Filipina diserang kelompok bersenjata. Ya, penyerangan menggunakan senjata Plontars, roket atau RPG. Ya, insiden terjadi saat rombongan Wali Kota Ahmad Ampatuan tengah melakukan perjalanan menggunakan mobil anti peluru dengan pengawalan ketat. Ledakan roket RPG menyebabkan kepulan asap dan merusak mobil yang ditumpangi Wali Kota. Meski demikian, minibus Wali Kota tersebut ini masih mampu melaju beberapa meter di depan sebelum akhirnya berhenti di tengah jalan. Sementara Wali Kota Ahmad Ampatuan dilaporkan selamat dari insiden tersebut. Ya, tidak hanya di Gaza Palestina, Zionis Israel terus membombardir negara bagian tetangganya. Pasukan penjajah Israel IDF menyerang kawasan Kfar Donin, Lebanon Selatan. Akibat agresi militer ini, 2 orang warga Lebanon tewas dan 5 lainnya terluka. Salah satu korban adalah seorang guru yang tewas saat mengajar. Zionis Israel berdalih mereka menargetkan bangunan milik pejuang Hizbullah. Sebelumnya, IDF juga menyerang sebuah bangunan yang diklaim tempat pejuang Hizbullah beroperasi di daerah Bir al-Sansal, Lebanon Selatan. Serangan penjajah Israel terus terjadi meskipun ada perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah pada 27 November 2024. Pemirsa, sebuah insiden dilaporkan memicu pemadaman listrik di seluruh kota Nuuk, ibu kota Greenland, yang menyebabkan aliran listrik terputus di seluruh kota. Ya, bisa jalan-jalan di Greenland dilanda kegelapan total usai aliran listrik padam. Pihak berwenang mengatakan pemadaman listrik dipicu oleh kecelakaan yang menyebabkan pemadaman listrik bagi hingga 19.000 orang di kota Nuuk terdampak. Pemadaman juga melumpuhkan sejumlah infrastruktur termasuk saluran telepon dan layanan internet. Perusahaan energi Nukoshirofit ini yang menjadi kontraktor penyedia listrik masih mencari sumber masalah agar dapat memulihkan jaringan listrik. Ya, sementara itu ribuan orang menggelar unjuk rasa di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat menuntut penarikan agen imigrasi dan bea cukai atau ICE dari kota tersebut. Demonstrasi ini terjadi setelah penembakan terhadap Alex Pretty, seorang pekerja medis berusia 37 tahun oleh agen ICE pada Sabtu lalu. Gubernur Minnesota Tim Walz mengutuk penembakan itu dan menuntut penarikan agen federal ICE dari Minnesota. Gubernur Walz kemudian mengaktifkan Garda Nasional Minnesota untuk membantu menjaga ketertiban. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh Walz dan wali kota Minneapolis menghasut pemberontakan melalui retorika. Awal Januari lalu, penembakan Rini Nicole Good oleh agen ICE di Minneapolis memicu aksi protes. As you can tell, there's a lot of people here, so we want to tuck you in, we want to get you away from the light. Ya, pemirsa, badai musim dingin dahsyat menghantam sejumlah kota di Amerika Serikat hingga menyebabkan gangguan perjalanan dan panik buying yang membuat stok bahan makanan menipis.
Demikian informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami Reza Siregar. Saya Fazilah Kayonisa. Dan saya Togi Zaga pamit diri. Have a great day. Bye-bye. Badai salju melanda jalan-jalan di sejumlah kota di Amerika Serikat. Di kota New York, para ahli meteorologi memperkirakan badai membawa salju 8 hingga 12 inci dan membuat sejumlah jalan tertutup timbunan salju. Badai mengganggu perjalanan di seluruh negara, dengan 14.400 penerbangan dibatalkan dan 850.000 orang terisolasi akibat sejumlah jaringan listrik terputus. We're not going to be able to go home tomorrow, but yeah, I think our plane is going to be canceled. But that's okay. One more day in New York. Yeah, that's fine. That's what we're hoping for. Yeah, right. Please cancel my flight. Di Washington DC, kepanikan melanda hingga warga melakukan panic buying. Rak-rak toko yang menjual kebutuhan pokok pun tampak kosong diborong warga sebagai persiapan untuk memenuhi kebutuhan selama musim dingin usai badai salju parah menerjang. Sejumlah negara bagian mengeluarkan peringatan pada musim dingin dan meminta warga untuk tetap waspada dan tidak meninggalkan rumah. Acara ini dipersembahkan oleh Ayah wae. Kobaran api membakar kapal motor makin